Shalom, selamat datang di Rumah Sate Pade Kelambut. Tema pada saat ini adalah pemuda sebagai saksi Tuhan di sekolah atau kuliah. Langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Tuhan di lingkungan sekolah atau kuliah? Mari kita membaca 1 Timotius 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pada umumnya, anak muda memiliki gaya hidup yang maju. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih dan tentunya dengan sarana tempat yang menunjang, sehingga para anak muda dapat mengubah gaya hidupnya secara bebas dan sangat modern menurut kemauannya sendiri. Apalagi terhadap pemuda yang hidupnya mandiri, jauh dari pantauan orang tua. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya berdampak baik, tapi ada juga dampak buruknya. Dampak baiknya bisa mengenal dunia secara global dan tidak ketinggalan zaman. Tapi dampak buruknya, anak muda memiliki gaya hidup yang berlebihan dan selalu mengikuti perkembangan zaman sekalipun mengorbankan dirinya. Pemuda Kristen tidak boleh mengikuti gaya hidup pemuda pada umumnya, apalagi bila hal tersebut bertentangan dengan firman Tuhan. Pemuda Kristen harus mempunyai standar gaya hidup yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebagai pemuda Kristen harus memperhatikan gaya hidupnya, apakah sudah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Pemuda Kristen tidak boleh terjerumus dalam gaya hidup pemuda pada umumnya. Pemuda Kristen haruslah menjadi saksi firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai pemuda kita harus bijak, yaitu dengan berpola pikir rohani. Setiap orang Kristen, termasuk di dalamnya pemuda Kristen, harus terus-menerus memusatkan pikirannya kepada Allah, karena Dialah sumber segala sesuatu dan perancang segala sesuatu. Kemudian, pemuda Kristen harus bisa bergaul akrab dengan firman Tuhan. Dalam kehidupan Kristen, tidak ada disiplin rohani yang lebih penting daripada pemahaman Alkitab. Artinya bahwa tiada kehidupan Kristen yang sehat tanpa makanan rohani dari firman Tuhan. Kemudian, sebagai pemuda Kristen, kita harus rajin berdoa. Dalam kehidupan rohani orang Kristen akan berjalan lebih baik bila selalu mempunyai waktu untuk menyendiri bersama Tuhan setiap hari untuk membaca firman-Nya dan berdoa. Melalui doa, Allah menunjukkan kepada orang percaya bahwa mereka adalah pemenang dalam peperangan, karena doa menunjukkan kuasa berasal dari Tuhan. Kemudian beribadah. Ibadah adalah bagian penting dalam kehidupan seseorang. Ibadah juga merupakan satu tuntunan bagi hidup orang percaya. Manusia yang diciptakan oleh Allah adalah selain makhluk jasmani, tetapi juga makhluk rohani. Secara rohani, ibadah adalah bagian integral dari hidup manusia. Beribadah kepada Tuhan sepanjang hidup orang Kristen menuntut kedisiplinan. Tanpa disiplin, kehidupan ibadah akan menjadi lemah dan labil. Menyembah Tuhan dalam kehidupan ibadah merupakan suatu yang paling tinggi dan mulia. Karena menyembah Tuhan adalah memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kemudian melayani. Melayani dapat mencakup pelayanan di hadapan umum seperti berkhotbah, mengajar. Melayani Tuhan tidak melulu di gereja. Kita sebagai pemuda bisa melayani dimanapun. Misalnya di lingkungan kampus, yaitu dengan bergabung di persekutuan kampus, ikut ambil bagian dalam pelayanan kampus. Dengan demikian, kita sebagai pemuda dapat membangkitkan kebenaran firman Tuhan terhadap orang lain, terutama di lingkungan kampus. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa meminta penyertaan-Mu supaya Engkau senantiasa menyertai kami dalam menjalani aktivitas kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain dan kami mampu menjadi contoh yang baik bagi lingkungan kami. Lindungi kami supaya kami tidak terjerumus dalam kehidupan duniawi, tetapi biarlah kami senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Demikian doa kami ya Tuhan, ampunilah atas kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
dan ucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah Rumah Sate Pade Kelamut episode ini. Terima kasih. Shalom.